Terus kalau misalnya yang punya penyakit bawaan gimana? Yang alergi obat gimana? Gimana itu ya? Nggak boleh ngaji gitu? Nggak boleh ikut ikut jemaah gitu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Uncle Aki, tentunya di channel Uncle Aki. Ya, buat teman-teman semuanya, oke. Sorry nih, gua kemarin ini vakum gitu ya. Vakum kenapa? Karena emang gua lagi distrap juga, dihukum sama YouTube. 2 minggu, 2 minggu nggak boleh upload video guys. Ya tahu sendirilah kenapa ya. Langsung dari WHO-nya langsung gua di banned akun gua, di strike ya. Nah, oke. Gua mau ngebahas tentang berita terbaru nih, yaitu beritanya dari Pak Anies sendiri guys. Dari Pak Anies nih, ada apa nih dengan Pak Anies nih yang jadi pertanyaan nih. Nih oke, kita langsung aja baca beritanya nih dari Pak Anies nih. Pak Anies ngomong apa nih di berita ini nih? Oke, nih Anies ingin pengajian hanya diikuti oleh jemaah yang sudah divaksin. Oke, kita lihat dulu, lanjutin. Oke Pak Anies, ya Pak Anies. Oke Pak Anies, oh ini dia Pak Anies tuh. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan majelis atau kelompok pengajian hanya boleh diikuti jemaah yang sudah disuntik vaksin virus corona COVID-19. Menurutnya itu perlu demi melindungi kesehatan para jemaah. Wow. Gua ada sedikit pertanyaan nih Pak Anies nih. Ya, bukan buat Pak Anies juga nih, buat semua dah, buat semua. Ntar disangkanya gue nanya-nanya Pak Anies, siapa gue nanya-nanya Pak Anies ya kan. Nah ini katanya untuk melindungi kesehatan yang jadi pertanyaan. Itu ketika kita sudah disuntik itu tuh, apa tuh namanya ya, sin itu emang kita bakalan jadi terlindungi gitu. Terus gimana nih yang sudah disuntik tapi tetap aja katanya kena, dan udah yang 1 kali 2 kali itu tetap aja kena. Berarti apa fungsinya di sini kita vaksin ya, kalau misalnya udah disuntik-suntik aja masih kena gitu? Apa ngaruh berarti ya melindungi dengan cara vaksin? Lindungi, ya udahlah, apa-apa. Oke, kita lanjutin. Anies bicara demikian dalam webinar di masjid di tengah pandemi virtual ya. Udah partai itu dah. Ujungnya kalau majelis ini mau buka, ya harus yang ikut sudah vaksin saja. Kenapa? Supaya aman, supaya terlindungi. Terus kalau misalnya yang punya penyakit bawaan gimana? Yang alergi obat gimana? Gimana itu ya? Nggak boleh ngaji gitu? Nggak boleh ikut jemaah gitu? Ya. Emang ada iklan lagi tuh ah. Anies menjelaskan bahwa vaksinasi merupakan perlindungan bagi para jemaah. Apabila jemaah sudah merasa terlindungi, maka masjid akan kembali ramai dengan sendirinya. Saya melihat salah satu penting untuk masjid bisa kembali ramai dan melindungi jemaahnya. Pak, aduh, apa hubungannya sama pecin? Ya kan? Sama mecin apa hubungannya? Kalau udah di mecin emang itu masyarakat pada jemaah jadi terjamin gitu. Kadang-kadang ya logika gue nggak nalar gitu kan. Banyak di luaran sana teman-teman, terus pak orang-orang ya yang udah dikasih mecin di sini nih, dipakai jarum mecin, tetap aja diponis kena juga. Terus bagaimana itu kalau emang diponis tuh udah pakai mecin gitu ya kan, udah pakai mecin dia nggak kena, itu nggak apa-apa dah. Ini kata WHO sendiri, pecin itu nggak menjamin untuk menularkan ya. Terus kenapa kalau nggak menjamin, kenapa masih dilanjutkan? Kalau tidak menjamin menghentikan penularan, aduh, adalah pusing.
Oke, kita lanjut dah. Anies selalu menceritakan upaya mengajak MUI dan DMI DKI Jakarta untuk segera suntik vaksin COVID-19. Kala itu bertepatan dengan Piala Eropa di televisi. Oh iya iya iya. Jadi waktu itu pas Piala Eropa di luar negeri itu rame-rame tanpa prokes, tanpa jaga jarak, ya kan? Gitu kan. Jadi dijadikan sebagai contoh dia itu karena mereka itu sudah suntik mecin gitu. Enggak juga pak, malah gue ngelihat info terbaru nih, di sana itu masyarakat rakyat tuh pada turun ke jalanan untuk menolak disuntik mecin. Di Eropa sana dia udah turun ke jalanan nih masyarakatnya nih, nih videonya nih. Ya nih, lihat Eropa ini. Nah, tuh, tadi videonya lihat sendiri kan. Nah, kalau di kita gimana? Apa-apa harus ada sertifikat mecin. Ya, generasi micin dasar. Generasi micin. Aduh, yang ini. Sekarang yang dihantam, yang dihajar tokoh-tokoh masyarakat. Ya kan, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang berpengaruh, tokoh-tokoh agama. Yang dihajar duluan nih, itu dah pokoknya buat dijadiin contoh supaya nurut. Cuman yang jadi pertanyaan, apa mau gitu ya kan dijadiin kelinci percobaan? Yang jelas-jelas realitanya itu beda banget. Apa yang disampaikan di media mainstream itu realitanya di lapangan beda banget pak. Gitu, coba tolong dianulir lagi gitu, dianulir lah. Siapa tahu itu ada yang salah gitu ya kan. Siapa tahu. Ya udahlah, begitu aja lah videonya. Nanti kita lanjut lagi. Pokoknya intinya seperti itu ya. Ini kita disuruh suntik mecin ya kan, suntik mecin biar katanya terlindungi. Yang jelas orang-orang yang sudah suntik mecin itu ya apa ya, nggak ada perlindungan sama sekali gitu kan, tetap aja terinfeksi juga. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu dulu ya video reaksi dari gue. Ya kita mikir bareng-bareng, yuk kita mikir bareng-bareng ada apa sebenarnya, kita berpikir bareng-bareng, bercanda, kita pakai akal sehat lah, kita mikir bareng-bareng. Oke, mohon maaf kalau misalnya gua ada salah-salah kata, salah-salah ucapan ya. Akhir kata gua ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.